1845 di area support itu nggak berhasil ditembus. Makanya ada pembalikan di area support tersebut, dan targetnya kemana? Targetnya di 1850, dan sekarang sudah mencukupi targetnya di 1850. Kalau dia tembus lagi 1850 itu bisa lanjut ke 1855. Kayak gitu. Ada yang nanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak tentang support dan resistannya? Sebenarnya ini adalah ilmu basic banget, karena pada saat nanti teman-teman di sini itu mempelajari banyak indikator, banyak teknik-teknik, semuanya itu akan kembali ke basic, yaitu basicnya adalah support resistannya. Misalkan kita pakai teknik A, itu hanya teknik untuk melihat pergerakan mau kemana pergerakannya. Tapi untuk untuk open posisi tetap kita membuat sinyalnya, kita melihatnya itu adalah pantulan support resistennya. Support atau resistennya terpantul atau enggak sih? Kalau misalkan enggak, berarti kan ada pembalikan. Tapi kalau misalnya tertembus nih misalkan ya, berarti kan ada penerusan. Nah itu gitu. Yang terpenting itu kitanya harus paham dulu basic ini. Nanti pada saat basic ini sudah paham, sudah bisa melihat mana harga terendah dan harga tertingginya, baru deh bisa langsung mempelajari semua berbagai macam teknik kayak gitu. Nah, selain support dan resisten, ada juga nih namanya support become resistant, resistant become support. Apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah, yang pertama deh, kita bakal ngebahas dulu resistant become support. Yang dimaksud resistant become support atau RBS itu adalah yang tadinya dia itu adalah batasan tertinggi, atau yang tadinya itu dia adalah batasan tertinggi. Yang tadinya itu dia adalah batasan tertinggi. Dan dia sudah berubah menjadi support. Jadi resistant become support. Yang seperti apa? Nih, kita lihat kasusnya di sini. Dia tadinya di tanggal 19 Januari itu dia ada kenaikan dan membuat batasan harga tertinggi, pembalikan di situ, membuat batasan harga tertinggi menjadi resisten. Akan tetapi kita lihat coba sini. Akan tetapi pada saat tanggal 20 Januari, resisten tersebut itu bisa ditembus oleh harga, sehingga dia bukan lagi harga tertinggi pada saat itu. Bahkan sampai saat ini pun dia sudah belum bisa dikatakan dia harga tertinggi kembali, karena belum ada harga yang bisa menembus area ini. Nah, ini dikatakan sebagai resisten become support. Yang tadinya dia resisten, sekarang menjadi batasan support gitu. Sekarang kita lihat aja. Sebelumnya saya belum lihat ini, tapi saya udah membatasi support itu di sini. Support itu di sini ternyata pada saat kita garis tepat ada di resisten become supportnya. Kayak gitu. Makanya 1845 itu adalah memang batasan yang memang cukup kuat,
karena dari kita ngelihat dari beberapa hari ke belakang, terus berapa hari ke belakang itu sekitar 1840, karena kalau saya kan lebih ngelihatnya dari bodiknya ya, di 1840 belum tertembus, ya berarti dia belum cukup kuat untuk menjadi menjadi tren untuk turun lebih dalam gitu. Seperti itu. Nah itu resistance become support. Sekarang gimana sih bentuknya support become resistant? Bentar ya. Support become resistant. Oh ya, ini ada. Ini sudah ditandai. Nah, ini tepatnya yang saya tandai ini. Ditandai ini adalah tadinya pada saat tanggal 22 Januari ada penurunan SAUUSD pada hari itu, tapi dia tidak bisa tertembus karena dia pembalikan. Nah, dia pembalikan karena dia ada pembalikan di level tersebut yang tidak bisa dia tembus. Sebenarnya ini sih kalau kita lihat antara 50 sama 49. Tadinya dia adalah suatu support karena penurunan yang dia buat, lalu dia buat pembalikan menuju ke atas, otomatis ini adalah batasannya kan, batasan harga terendahnya yang tidak bisa dilewati, makanya ada pembalikan di situ. Nah itu kita sebut ini adalah suatu area support. Akan tetapi tadi pagi kalau kita lihat level ini sudah tertembus oleh 1-2 candle ini. Nah, maka dari itu, ini sudah tidak valid lagi menjadi suatu support. Tapi ini sudah menjadi suatu resisten. Makanya sekarang resisten SAUUSD itu ada di antara 1849 sampai 1850 terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan dia sudah tembus ke situ, tembus area ini, berarti target selanjutnya adalah 1855. Seperti itu. Jadi ini kalau bisa disebut support become resistant, support yang menjadi resisten, SBR. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kayak gitu. Jadi kita udah tahu kalau misalkan lebih enaknya untuk transaksi itu kita pada saat udah paham buat resistennya di mana, batasan-batasannya di mana, resikonya pun akan lebih kecil dibanding kita ngelihat lagi naik ikutin buy, lagi turun ikutin sell. Tapi kita nggak melihat ini support resistennya di mana, ditembus apa enggak. Karena bisa jadi pada saat dia lagi kuat untuk turun misalkan, tapi dia sudah berada di area supportnya, yang ada apa? Malah floating kan, karena dia pembalikan, karena itu ada di batasan harga terendahnya. Yang tadinya dia ingin mengikuti tren karena ngelihat pergerakan yang cukup besar, tadinya pengen ngikut, taunya malah berbalik ke arah itu. Sangat tidak disarankan pada saat lagi pergerakan besar diikutin, tapi kita lihat dulu batasan-batasannya seperti apa. Nah, sama seperti ini, buy kan, ini tadi 50 tertembus,
Kalau tertembus 50 ini adalah batasannya itu ke 18.55. Seperti itu. Jadi lebih apa ya? Kita lebih pahamnya tuh kita paham batasan-batasan aja itu. Karena apa ya? Untuk teknikal itu nggak ada yang 100% kan. Kebanyakan teknikal itu lebih ngeliatin untuk dia valid untuk bayar, lebih ke kemana mau arah trennya sih, kayak gitu. Bisa kayak apa ya, banyak indikator di sini, coba kita lihat. MACD kan kita nggak bisa ngelihat, kita bisa lihat dari arahnya penguatan masih kuat atau enggak gitu kan. Bollinger Band kan kita bisa ngelihat tentang kalau misalkan volatilitasnya sedang besar atau enggak, atau moving average kemana arahnya. Itulah kalau misalnya untuk indikator sendiri ya seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk lebih tepatnya ya kita tandakan support resisten aja. Nah ini tadi kan 1850 ini tertembus, tapi ada catatan lain. Walaupun sudah tertembus tapi dia belum close candle, jangan sekali-kali ngikutin. Sekarang kalau misalkan kita udah tahu oh ini langsung ketembus, tapi kan kita belum close candle. Nah, kalau nggak tembus antara support atau resisten, kita harus gimana? Maksudnya ada di tengah-tengah gitu. Kalau misalkan sistem gaya trading, misalkan ini kan kalau nggak tembus tuh melihat di satu time frame kan. Kalau misalkan memang kita mengikuti time frame tersebut, tapi di time frame itu tidak bisa mengikuti tembus support dan resistennya, ya udah kita tunggu aja di area support resistennya itu. Tapi kalau misalkan kekeh pengen ada OP, ya kita lihat di time frame lain aja. Di time frame lainnya seperti apa ya? Di time frame lainnya kalau misalnya lebih kecil itu ada di area support atau resisten atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya terpatok dalam satu time frame, ya udah ikutin dulu aja, wait and see aja dulu, nungguin memang momen yang lebih tepat. Kayak gitu. Seperti itu. Kalau yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Nah, terkecohnya tuh takutnya seperti ini. Misalkan lagi naik, misalkan naik nih, tapi ternyata ada turun. Nah, kita belum bisa menentukan kalau misalkan dia belum valid close candle. Makanya kita tunggu dulu. Ini kita tunggu dulu close candle-nya supaya untuk mengkonfirmasi bahwa si batasan yang kita buat ini dia itu enggak valid atau enggak gitu. Jadi jangan terlalu rusuh. Kalau misalkan memang nggak ada momen, misalkan lagi sideways, jangan maksain juga gitu kan. Takutnya malah jadi gambling ke atas salah ke bawah salah kayak gitu. Jadi mendingan tunggu close candle. Tapi kalau misalkan dengan caranya mungkin dengan ingin time frame yang lebih kecil, ya boleh dilihat lagi time frame lebih kecilnya, terus sama garisin batasan-batasan harga terendah dan tertingginya kayak gitu. Karena semua time frame kok candle konfirmasi yang pas buat OP kayak gimana mesti. Kalau misalkan menurut support resisten itu seperti ini. Oke, kita bisa lihat di time frame H1 ya. Nih, di time frame H1 pada saat tadi kita membatasi candle buyer,
membatasi candle buyer di sini. Ternyata ada candle buyer di sini kan. Yang pertama nih candle buyer ini nih. Tapi candle buyer ini tuh belum bisa menutupi candle seller berikutnya. Berarti ini belum valid. Dan lalu ada candle seller nih. Candle seller ini sudah menutupi candle buyer, berarti masih udah bisa OP dong. Ya, OP sell dong. Nah, jangan terkecoh di sini karena kita tahu sendiri di 1845 ini adalah batasan supportnya. Walaupun ada candle yang terhimpit seperti ini, biasanya ini penguatan, tapi kalau misalkan dia belum menembus batasan ini, ya belum dikatakan dia bisa turun. Belum dikatakan bisa turun. Nah, ternyata candle selanjutnya ada satu buyer yang menutupi seller ini. Seller lagi di area support, seller yang lebih dominan, buyer yang lebih dominan, buyer sudah menutupi seller. Nah, ini udah valid pada saat close candle, dia bisa buy. Profit gak? Profit, seperti itu. Kayak gitu. Nah, kayak ini misalkan kemarin malam 1849 itu adalah suatu batasan harga support atau supportnya. Walaupun dia di sini candle sellernya panjang, tapi ini dia akan tertahan sama supportnya. Ternyata muncullah candle buyer di sini sudah menutupi sellernya. Kita berani buy di sini? Ya beranilah. Buy di sini misalkan 1852, kita TP di sini aja di 1855, udah selesai. Udah cukup untuk open posisi dalam jangka H1 di sistem intraday gitu. Jadi kalau misalnya di sini terus SL-nya gimana ya? SL-nya menyesuaikan dari manajemen resikonya masing-masing. Entah itu mau rasio perbandingan atau mau breakout atau tidaknya. Maksudnya breakout tuh gimana? Misalkan kita nge-buy di sini di support kan. Terus kalau misalkan ini terus misalkan ini tuh, jadi tadi bahas yang mana sih? Oh ya, ini ya support. Misalnya kita tandakan supportnya nih. Terus misalkan kita nge-buy di sini. Kalau misalkan batasan resikonya memakai batasan breakout atau breakdown, ya kita berarti menjadikan menentukan stop loss-nya kalau dia sudah melewati batasan yang kita tandai. Karena apa? Karena kalau misalkan harga ini sudah tertembus, otomatis dia akan menuju support berikutnya. Seperti itu. Jadi kita tandain dulu ya Masti untuk base support atau base resistennya. Betul banget. Jadi pada saat kita mau mulai trading, mau menganalisa, misalkan pagi-pagi nih analisa atau sore atau siang, terserah bebas, itu kita tandai dulu aja support resistennya di mana, tertembus atau enggak, terus dia sudah terkonfirmasi atau belum, kayak gitu. Jadi nanti itu lebih enak pada saat kita udah menentukan, kita udah tahu kapan harus buy, kapan harus sell, gimana kita ngambil profit, dan dimana kita harus membatasi resikonya. Sebenarnya kalau barang-barang makan ketupat berangkat, ya jadi seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita sudah memahami ini, ya trading lebih enak. Jadi nggak ada misalkan ya kalau misalnya ada yang ke floating gitu, terus ini mau kemana ya harganya, kita tandai aja support resistennya masih jauh atau enggak, kayak gitu. Nah barulah kalau misalkan untuk menanyakan itu, kita tanya ke indikator menandakan kalau ini lagi kuat kemana nih gitu. Kita tandain dulu ya Masti untuk base support resistennya. Siap Masti, barang-barang hadir.
Ya aku baca ini soalnya berang-berang makan ketupat, berangkat. Nah, kayak begini, yang ditakutkan tuh seperti ini. Maksudnya yang ditakutkan itu kayak gini tuh kenapa? Jadi ada apa namanya belum terkonfirmasi, tapi kita udah wah naik nih udah bye-bye enggak. Jadi baiknya kalau misalkan mau buy atau sell tuh, kalau kita analisa di H1 ya berarti kita tunggu dulu konfirmasi di H1. Nah, tadi kan kita ngelihatnya buy ya. Buy gitu. Ini sama buy. Ini juga sama buy. Tapi kenapa enggak turun gitu? Karena ini adalah batasannya yang tidak bisa ditembus. Makanya dia langsung membuat buyer lebih besar. Nah, terus sekarang ini kan batasan yang udah kita buat nih, resisten nih. Kenapa di sini enggak sell aja gitu kan? Nah, ini karena kita juga membaca dari pola candlestick ya. Jadi enaknya tuh support resisten tuh satukan sama candlestick. Kalau misalnya sama candlestick itu lebih enak karena candlestick sama support resisten itu adalah perpaduan yang memang cukup bisa dibilang ideal ya. Idealnya kita menentukan terkonfirmasi atau tidaknya kita lihat candlestick. Jadi banyak-banyak juga membaca candlestick seperti apa. Tapi nggak usah yang ribet-ribet sih sebenarnya. Candlestick tuh yang paling jelas itu adalah satu antara sudah ditutupi atau belum. Nah itu kalau sudah ditutupi berarti ada kekuatan di situ. Terus paling doji gitu kan, dojinya seperti apa? Nah itu berarti kan suka ada pembalikan atau pola candle penerusan. Nah, itu aja yang dipahami, nggak usah banyak-banyak karena kan banyak banget tuh candle tuh, ada candle wolfing lah, butterfly ya, apalah banyak banget lah pokoknya. Yang jelas itu aja dulu. Wow, turun kan? Ya karena apa? Karena dia belum bisa tahu kalau resisten ini tertembus. Nah nanti nih, kalau misalkan post candle-nya seller, nah ini bisa diikuti. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat kan batasan-batasan yang itu sangat penting. Pentingnya apa? Ya walaupun ada resiko, tapi resikonya bisa kita perkecil gitu. Perkecilnya karena turun banget ya, karena resistennya belum bisa menembus ini. Walaupun naik nih ada 1-2 buyer, tapi belum bisa nembus dari area resistennya. Harusnya tadi mungkin ya close candle. Nah biasanya kalau misalnya mau OP, saya tuh lebih ke time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil karena apa? Karena lebih scalping ya. Scalpingnya nggak banyak-banyak. Ya sekitar kalau sahu mungkin 3 poin cukup. 3 poin cukup itu udah boleh. Kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan ini time frame M15, berarti yang kita tunggu adalah close candle M15 seperti 315, 330, 345 seperti itu. Ada lagi nanya nggak? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang support base resisten. Tapi terkadang sekarang udah ada ya indikator yang memang sudah otomatis ada indikator pivot, support,
resisten 1, resisten 2, support 1, support 2. Itu bisa digunakan bisa-bisa aja. Karena ya itu berarti dia sudah punya penilaiannya sendiri untuk menilai support dan resisten di mana boleh diikuti. Tapi kalau misalkan ini yang saya contohkan ini lebih ke base-nya, lebih ke base-nya yang biasa kita ini tadi udah disampaikan udah keluar lagi. Oh ya, jadi lebih ke lebih ke manualnya seperti apa, satunya kayak apa. Ini di satunya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak tentang menentukan support resistennya? Kayak gitu. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Untuk OP-nya tadi di sini sih 50. Wah, tuh. Kalau tadi close candle di sini terus langsung sell, udah ini lewat momen ini kita. Gak apa, biarkan saja. Kalau sampai begini lagi kenceng gini gak apa-apa, jangan dilawan dulu. Ini M11 ya, mana sih tempel M11 1. Udah cukup ini sebagai patokannya. Kenapa tadi nggak ngambil sell dulu? Karena memang ini tuh belum lebih besar dibanding yang bayar sebelumnya. Ya. Kena pivot. Ya. Makanya ada yang cara sell. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang support resistennya? Tadi kita udah bahas support resisten. Terus SBR dan RBS. SBR dan RBS. Di mana resisten become support dan support become resisten. Wow. Berapa turunnya? 472. Ada lagi mau ditanyakan nggak? Dan untuk trennya, tren Saul sendiri, kalau dia ini kan di H1 ya, ini di H1. Ini namanya nih, untuk trennya sendiri, karena dia belum melewati area support ini, masih ada kenaikan ya. Sebelum dia melewati 1840 masih ada kenaikan, masih ada potensi kenaikannya. Tapi kalau misalnya sudah melewati 1840, otomatis target berikutnya adalah support yang berikutnya. Saya ini 1832 atau yang lebih jauhnya lagi.
1810 bisa jadi aja kalau misalkan memang beberapa support yang bisa tertembus gitu. Kayak gitu. Wow, 1850 susah banget ditembusnya. Makanya dia turun lagi di 1845. Kita lihat aja. 1845 ini 1845 ini apakah bisa tertembus sampai 1843 atau bahkan sampai 1840? Kalau mobile limit 1840 bisa-bisa aja. $16.40. Kok malah ke bawah? 16.40. Take profitnya bisa di 18 44 5 nya di 8 karena menentukan ini ya. Kalau misalkan ini tertembus ya berarti dia bisa lanjut down, tapi kalau misalkan ini 18.40 yang belum tertembus masih ada peluang untuk Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang support resistennya? Saya sudahi dulu untuk penjelasan tentang support resistennya. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan di kolom komentar, atau bisa datang langsung ke Dirimax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Ya, kita belajar di sini karena kita selalu menyediakan free edukasi untuk para yang mau belajar tentang basic ataupun advance, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye.